Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan eh, materi tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa peserta program profesi guru bisa mengerjakan tugas dengan eh, baik dan sempurna. Meskipun tidak selalu sempurna seperti kesempurnaan yang tanpa salah, tapi minimal model pengerjaan tugasnya bisa lebih baik daripada kita tidak tahu. Em, Mungkin beberapa teman merasa kesulitan ketika mengerjakan tugas ini karena tidak tahu apa yang diarah dari model pengerjaan ini. Nah, kita tahu bahwasanya model PPG pada tahun ini yang dipraktekkan di Kementerian Agama adalah model em, PPG yang sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka meskipun tidak sepenuhnya. Nah, dalam proses pengayaan yang berlangsung selama 30 hari dalam PPG itu diperkenalkan beberapa metode. Beberapa metode mulai dari bagaimana kita membuat resume, membuat analisis, sampai kemudian membuat tugas dalam bentuk apa problem based learning atau project based learning. Nah, eh, PBL atau Problem Based Learning atau PJBL Project Based Learning adalah model pembelajaran yang mengedepankan eh, keterampilan menganalisis sebuah kasus atau fenomena yang selalu diawali dengan aktivitas identifikasi. Setelah diidentifikasi, lalu diorganisir, lalu kemudian terorganisir, lalu kemudian dikelola sedemikian rupa, baik dalam bentuk analisis sampai kemudian perumusan rencana aksi. Nah, saya ingin mencoba menjelaskan cara mengerjakan tugas PPG tahun 2023 ini sesuai dengan pedoman yang ditentukan. Ya. Pada umumnya, model-model pengerjaan tugas PPK seharusnya memenuhi 9 atau 10 langkah. Seharusnya. Ini yang paling ideal. Mulai dari identifikasi masalah, lalu kemudian eksplorasi penyebab masalah, cari penyebab masalah, lalu kemudian coba tawarkan kajian literatur yang kemudian bisa mengeksplorasi alternatif solusi, lalu kemudian penentuan solusi, kemudian dirumuskan dalam bentuk rencana aksi. Nah, penyusunan rencana aksi kemudian dibuat bagaimana aksinya, lalu kemudian bagaimana mengevaluasinya, lalu ujungnya nanti adalah refleksi yang diakhiri dengan rencana tindak lanjut. Itu idealnya. Tapi ini terlalu ribet di dalam beberapa hal sehingga kemudian kita merasa kesulitan untuk breakdown ini secara detail. Maka sering disederhanakan dari 10 tahapan itu kita sederhanakan dengan model yang paling 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 sederhana. Sebenarnya hanya 3 atau 4 langkah, tapi ada satu istilah yang em, mungkin untuk memudahkan kita dalam menghafal. Kita sebutlah I-CARE. I-CARE itu adalah akronim dari I-nya itu berisi langkah identifikasi, C-nya adalah kontekstualisasi atau connectivity, keterkaitan dengan fakta-fakta atau kenyataan hidup dalam masyarakat. Lalu A-nya action, setelah action ada reflection, dan E-nya ada evaluation. Ini adalah rumusan yang paling sederhana, mencoba melakukan reduksi dari 10 langkah yang besar. Maka kemudian I-Care kita adopsi dalam eh, model pembuatan tugas, baik dalam bentuk analisis pekerjaan ataupun nanti di problem based learning. Nah,
Kenapa model ini yang kita terapkan? Kenapa model tahapan-tahapan yang dalam bentuk lingkaran yang sebenarnya ketika itu sebuah proses kehidupan sosial, maka proses eye care itu formatnya seperti spiral dari identifikasi masalah, lalu kontekstuality atau kontekstualisasi, lalu bikin action, reflection, evaluasi, lalu mulai lagi masuk identifikasi di spiral yang kedua, kontekstuality, lalu kemudian action, reflection, dan seterusnya. Dan putaran spiral ini tidak akan pernah berakhir sampai kemudian makhluk hidup mendapati kematiannya. Karena siklus ini bentuknya spiral yang tidak akan pernah berakhir. Nah, kenapa kita menggunakan metode ini? Dalam konteks kajian-kajian keislaman, Anda tentunya pernah mendengar yang namanya eh, Islam transformatif yang pernah disampaikan oleh Muslim Abdurrahman, seorang cendekiawan Muslim yang kira-kira hidup semasa dengan Kiai Haji Abdul Wahid atau Gus Dur. Nah, Gus Dur pun juga memberikan satu istilah yang mirip dengan Islam transformatif ini yang dikenal dengan sebutan pribumisasi Islam. Apa yang diinginkan dari Islam transformatif atau pribumisasi Islam? Jadi yang diinginkan dari istilah itu adalah bagaimana kita sebagai umat beragama mampu menerjemahkan doktrin-doktrin suci yang berada dalam kitab suci, doktrin-doktrin agama yang cenderung kaku, lalu kemudian bisa dimanifestasikan dalam kehidupan sosial, sehingga agama akan terasa memiliki makna. Nah, kelemahan kita selama ini dalam beragama adalah agama hanya diposisikan sebagai doktrin. Kita akan merasa sulit sekali ketika kemudian belajar ilmu kalam. Di situ ada namanya, misalkan kita mengenal beberapa aliran dalam ilmu kalam, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Biasanya kita hanya mengkaji bagaimana karakteristik masing-masing aliran itu. Nah, seharusnya dalam kajian keislaman itu, ketika kita mempelajari akidah, aliran kalam misalkan eh, kalam Mu'tazilah, bagaimana itu bisa dengan pemahaman kemutazilahan itu kita bisa menerjemahkan dalam konteks kehidupan nyata. Ketika misalkan mutazilah yang terlalu mengedepankan akal, lalu kemudian bagaimana dalam kehidupan kita akal juga dioptimalkan penggunaannya sebagai landasan berpikir, landasan berperilaku. Memang kalau Mu'tazilah tidak jadi soal, tapi kalau Jabariyah itu kan jadi soal. Tapi kalau kita mampu mentransformasikan itu akan keren. Bagaimana konsep yang dalam akidah Jabariyah, Allah itu eh, terlibat, bahkan yang menggerakkan tangan seorang hamba begini, ini Allah terlibat. Hanya begini, ini Allah terlibat. Hanya jari bergerak, ini Allah yang menggerakkan. Karena merujuk pada sebuah firman, bahkan Tuhan pun eh, yang menjatuhkan daun daun pepohonan ke bumi. Jadi begitu jabarnya. Nah, ini harus ditransformasikan bagaimana dalam konteks kenyataan, dalam konteks kehidupan nyata ketika Jabariyah itu diyakini sebagai sebuah keyakinan. Dan itu akan melahirkan sikap dan cara pandang yang luar biasa ketika kita bisa mentransformasikan. Karena Jabariyah adalah sebuah keyakinan bagaimana kita bisa menghadirkan Allah dalam diri kita, dalam kehidupan sehari kita. Disitulah kemudian orang akan takut berbuat dosa karena Allah yang menggerakkan semuanya, dan tidak mungkin Allah misalkan Allah yang sampai menggerakkan seorang berbuat dosa. Nah, ini proses transformasi Islam, transformasi doktrin agama dalam kehidupan sosial yang memang dalam tradisi berpikir kita sebagai guru agama agak mengalami hambatan.
Terlebih lagi ketika kemudian kita memahami agama sebagai sebuah doktrin. Padahal ketika agama di dalam konteks akademik adalah agama sebagai kajian, sebagai ilmu yang bisa dikaji, bisa dibedah, bisa dibongkar. Eh, eh, Nah, ini positioning ini menjadi penting. Maka kemudian eh, kita matangkan tradisi apa namanya tradisi berpikir dalam proses analisis bahan ajar itu kita eh, matangkan dalam praktek PBL bersama dengan kategori bersama dengan proses pengayaan selama eh, pengayaan kompetensi profesional yang 6 modul dan juga nanti disempurnakan kembali dalam bentuk proyek selama proses pengayaan kompetensi pedagogik. Nah, eh, sebagaimana disampaikan pada bahan sebelumnya, bahwasanya di dalam proses pengerjaan tugas yang dilakukan oleh para mahasiswa ketika di LMS, ya ada 6 langkah yang harus dikerjakan bersamaan dengan eh, pengayaan kompetensi profesional dan ada 4 langkah yang bersamaan dengan pengayaan pengayaan kompetensi pedagogi. Ini sudah dijelaskan dalam paparan saya sebelumnya. Nah, yang perlu para mahasiswa perhatikan adalah seperti apa sih langkah-langkah identifikasi masalah, seperti apa sih langkah-langkah kontekstualisasi, seperti apa sih langkah-langkah dalam menyusun rencana aksi. Jadi sampai kemudian bagaimana bentuk refleksi. Inilah pekerjaan. Jadi sekali lagi, pekerjaan Anda mengerjakan tugas-tugas analisis kritis dan juga di PJBL ataupun PBL memang tidak mensupport secara langsung dalam kelulusan uji pengetahuan yang nanti di dalam PPG di ujung. Tapi ini mensupport Anda untuk lebih cerdas dalam eh, merespon, membaca sebuah kasus, sebuah masalah, sebuah bahan yang kemudian Anda bisa mentransformasikan dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan nyata. Yang nanti ujung-ujungnya adalah Anda akan terbiasa eh, memiliki sikap pandangan kreatif yang dalam pembelajaran abad 21 disebut dengan creative thinking. Bahkan lebih dalam lagi critical thinking. Melakukan model pembelajaran seperti ini, Anda akan terbiasa berpikir kritis dan terbiasa berpikir kreatif. Saya akan contohkan dalam kasus bagaimana menerjemahkan penugasan ketika Anda misalkan yang saya tampilkan di sini adalah di KB2 modul hadis. Ada tema di situ tentang kepedulian sosial. Nah, apa yang kemudian akan Anda lakukan dalam tahap identifikasi? Jadi kepedulian sosial tentunya makna yang luas sekali. Kita coba identifikasi dalam dunia nyata. Apa persoalan-persoalan yang bisa dikaitkan dengan kepedulian sosial? Anda bisa kaitkan dengan ajaran agama, bisa kaitkan dengan doktrin eh, doktrin lain. Eh, Misalkan kalau kita lihat terkait kepedulian sosial, bagaimana kita melihat apa yang sekarang ini menjelang musim ibadah haji atau umroh. Kenapa orang lebih suka menjalankan ibadah umroh daripada misalkan peduli pada anak yatim. Padahal peduli anak yatim itu lebih tinggi derajatnya daripada menjalankan ibadah umroh. Atau bahkan kemudian kenapa orang lebih suka dengan menjalankan ibadah haji daripada eh, peduli dengan sesama yang mengalami kesulitan berekonomi. Tentunya kita tahu ada sebuah cerita bagaimana eh, seorang wali yang tidak naik haji, tapi dia mendapatkan status kehajiannya meskipun tidak sempat tawaf, tidak sempat ikut di Arm.
Armula misalkan di Arafah dan seterusnya. Ada cerita di situ yang mana orang itu ketika berangkat haji lalu kemudian di tengah perjalanan ketemu seorang janda dengan dua orang anak yang kelaparan, anaknya nangis, lalu kemudian dibohongi oleh ibunya sedang masak padahal di dalam panci itu adalah berisi batu. Nah, lalu karena dia tersentuh lalu uang haji itu dia berikan kepada keluarga tersebut dan dia pulang dalam tidak melanjutkan ibadah haji. Nah ini kan sebuah kasus mencoba mengidentifikasi yang kemudian kita rumuskan pertanyaan kenapa orang lebih peduli menjalankan ibadah umroh daripada menjalankan mengalokasikan atau mentasarufkan uang itu untuk ibadah sosial. Kita juga bisa mengidentifikasi fenomena maraknya rumah-rumah atau yayasan yang menampung anak yatim. Kita juga melihat ada pesantren di dalam pesantren yang kemudian atas nama anak yatim atau di dalamnya diinformasikan ini untuk anak yatim dan seterusnya. Jadi yatim itu dianggap dipakai sebagai instrumen untuk menggait donasi. Nah, Anda juga bisa mencermati apa dampak ketika anak yatim ini ditaruh di rumah yatim, mana yang lebih baik ketika misalkan anak yatim ditaruh di pamannya, Pak D-nya, atau seterusnya. Anda juga bisa mencermati, mengidentifikasi fenomena maraknya pengemis jalanan. Dan lebih marak lagi ketika fenomena pengemis di bulan Ramadan. Makin masif lagi pengemis di tempat wisata ziarah misalkan. Itu fenomena-fenomena yang kita identifikasi. Lalu akan muncul dalam pertanyaannya seolah ini adalah aktivitas orang yang mencoba menjual kemiskinan dengan bersembunyi di balik doktrin agama dan seterusnya. Ini contoh identifikasi. Jadi kira-kira seperti itu, mencoba kita berpikir liar dengan tema yang ada dalam pokok bahasan lalu kemudian kita cari. Nah, setelah ada identifikasi, kita bisa melakukan kontekstualisasi. Nah, yang disebut kontekstualisasi adalah mencoba mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terbaik dalam konteks current condition, kondisi saat ini. Nah, tentunya ketika kontekstualisasi, kita harus mengingat pertama adalah diidentifikasi, yang kedua kita mencoba mengkaitkan dengan doktrin-doktrin keagamaan. Kita tahu misalkan ketika berkenaan dengan anak yatim, kita merefer ke hadis bahwasanya Rasulullah SAW ana wa kafil yatim hakadha. Kita cari itu artinya saya dan kafil yatim itu seperti jari tunjuk dan jari tengah karena kedekatannya. Nah, kafil ini seperti apa? Apakah kemudian bisa kita maknai cukup hanya dengan memberikan sumbangan? Ini kan eh, penerjemahan yang sangat reduktif ketika kafil yatim dimaknai sebagai cukup memberikan sumbangan ke rumah yayasan dan ke yayasan perlindungan anak yatim atau rumah yatim dan seterusnya. Itu adalah sebuah distorsi penyederhanaan dari mana kafil yatim. Nah, ini analisis konteks Quran atau doktrin lalu kemudian diterjemahkan dalam konteks sosial. Tentunya orang harus kaya referensi ketika mempelajari atau mencari mana kafil yatim harus dicari kira-kira syarahnya. Kalau kita punya kita punya referensi yang muktabar misalkan di situ ada kalau Sahih Muslim dengan Fathul Bari misalkan, Sahih Bukhari dengan Fathul Bari misalkan, dilihat apa maksud kafil yatim. Nah, saya kira ini nih, perlu ditelusuri. Nah, lalu kemudian kita bisa melihat ketika firman Allah, "Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Itu kan doktrin. Orang yang membohongi agama adalah salah satu orang yang menghargai anak yatim. Dengan kata-kata lain, tidak menghargai, tidak menjaga, tidak merawat anak yatim atau mengabdikan anak yatim. Kenapa Quran sampai begitu keras ya? Katanya kan ya tuh yatim itu kan secara bahasa aja sudah terlihat Allah itu sangat eh, membenci dengan orang-orang yang tuh yatim. Nah, dicari proses kontekstualisasi.
Lalu yang nanti di ujungnya kita juga bisa mencermati apakah ketika seorang itu miskin, seorang itu lemah, seorang itu dhaif, itu memang konstruktif atau takdir. Tentunya akan lebih keren lagi kemudian ketika proses kontekstualisasi itu kita kaitkan dengan hukum negara. Misalkan kita bisa melihat bagaimana Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan pasal bahwasanya anak yatim, anak terlantar, orang miskin di bawah tanggungan negara. Ini kan penting. Oh, ini berarti Islami sekali yang kemudian kita sebagai orang yang melakukan pemahaman Islam secara normatif akan bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata negara kita ini sangat Islamis. Bahkan kita akan bisa mengatakan ketika ada piagam PBB, ya, piagam HAM misalkan, di dalamnya ada perlindungan terhadap kelompok lemah, ternyata juga kita akan bisa mengatakan, oh ternyata piagam HAM yang pernah dicetuskan oleh PBB pada tahun 1000 berapa 900 ya 40-an itu adalah Islami sekali. Nah, dan seterusnya. Ini adalah proses kontekstualisasi yang kita lakukan. Ini cara mengkontekstualisasikan. Lalu setelah kontekstualisasi ada namanya rencana aksi. Nah, sederhananya tiga tahapan yang sudah Anda menemukan kaitannya dengan fakta-fakta di masyarakat, fakta-fakta yang terjadi, lalu kemudian Anda sudah melakukan kontekstualisasi, maka sedianya Anda harus melakukan perumusan rencana aksi. Nah, rencana aksi itu dibagi dua. Pertama, rencana aksi ketika dalam pembelajaran di kelas mau dilakukan seperti apa. Sehingga kemudian peserta didik kita akan memiliki wawasan bagaimana mentransformasikan pemahaman-pemahaman doktrin keislaman. Itu model satu. Nah, model yang kedua itu juga Anda bisa menawarkan sebuah rencana aksi bagaimana ketika itu mau diterapkan di masyarakat. Jadi di kolom eh, apa namanya rencana aksi itu diberikan salah satu dari dua pola tadi. Ketika untuk proses pembelajaran, yang pertama, yang kedua di masyarakat real. Nah, setelah itu ada tahapan yang disebut refleksi. Nah, ini ketika mau mensupport penyusunan PBL atau PJBL. Apa yang dimaksud dengan refleksi? Jadi refleksi itu sebenarnya merenungkan bagaimana, kenapa terjadi atau muncul doktrin seperti itu, dan pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita susun sampai 3 jenjang. Misalkan, mengapa Allah mencela orang-orang yang menghardik anak yatim? Kita sudah bisa menjawab, oh karena anak yatim adalah misalkan anak yang kehilangan kasih sayang dari orang tuanya, maka itu kemudian harus ada pengganti, ya. Penggantinya yang dari sisi kekuatannya tidak jauh berbeda dengan orang tua kandungnya. Misalkan begitu. Setelah ada jawaban itu kita tanya lagi, mengapa? Mengapa sampai Quran menyebut misalkan gitu. Terus sampai kalau bisa tiga level pertanyaan, mengapa dan mengapa. Nah, ini pentingnya kita memiliki skill ini. Sekali lagi, skill akhir yang kita tuju dari paparan ini adalah Anda memiliki kemampuan untuk mentransformasikan ajaran Islam, yang mana sampai saat ini di lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya itu tidak sampai ke sana. PPG tahun 2023 akan membuat kita semua makin cerdas dalam beragama. Bukan pinter beragama, tapi cerdas. Cerdas melakukan analisis, cerdas melakukan kontekstualisasi, cerdas merefleksikan, sehingga kemudian kita beragama itu akan terasa indah sekali. Dan bahkan kita akan menyimpulkan ternyata Allah menyiapkan ajaran-ajaran yang sangat keren, yang bisa kita implementasikan dan bisa
membantu dalam menyelesaikan permasalahan umat manusia. Nah, barangkali itu pola pengerjaan yang eh, bisa saya jelaskan secara singkat di poin-poin apa tadi, mulai belakang refleksi, kemudian rencana aksi, kontekstualisasi, dan identifikasi. Anda bisa ini di level analisis kritis, maka di PBL dan PJWL akan apa namanya berjalan lebih baik. Karena inilah keterampilan tambahan yang dalam kurikulum 2013 disebut model pembelajaran abad 21. Yang salah satu cirinya adalah dikenal dengan 4C. Critical thinking, creative thinking, kolaboratif, dan kerjasama. Ingat, model pekerjaan ini Anda bisa kerjasamakan sama teman-teman Anda yang lain. Yang jelas, jangan sampai hasilnya sama. Nah, demikian. Sampai di sini. Selamat mengerjakan dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.